Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Perkenalkan, saya nama Ismimatul Hasanah, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Pekalongan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Imam Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan spiritual akhlak, yang mana beliau telah memberikan tentang penguatan bimbingan tentang spiritual dan akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berupa mini riset yang saya berikan kepada 30 responden, di mana sebagian besar mereka rata-rata berusia 19 sampai 30 tahun. Itu sebagian besar mereka berasal dari wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Rata-rata mereka berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, dan ada sebagian yang berprofesi sebagai guru dan karyawan swasta. Jawaban dari berbagai responden itu 95% mereka menyatakan bahwa mereka sangat yakin akan pentingnya spiritual dalam kehidupan, mana manusia pada dasarnya mempunyai dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani, manusia membutuhkan asupan berupa gizi, makanan, dan minuman. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya adalah unsur rohani atau jiwa yang membutuhkan suplemen berupa spiritual. Spiritual di sini berkaitan dengan jiwa, hati, tahu batin, dan keyakinan seorang kepada Tuhannya. Spiritual juga bisa dikatakan sebagai proses perjalanan batin seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui pengamalan-pengamalan ibadah atau riyadhah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dengan spiritual ini nanti akan mampu mendorong manusia menuju ke arah yang lebih baik dan mampu menjadikan dirinya menjadi seorang individu yang utuh dan lebih bermakna. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, di mana manusia dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang bersifat materialistis, individualistis, dan hedonis. Di mana kalau unsur spiritualnya tidak kuat, maka akan mudah mengalami keresahan, gelisahan, dan kecemasan atau frustasi hingga mengakibatkan pada krisis spiritual. Disinilah perannya spiritual sebagai benteng yang kokoh, yang mampu membentengi manusia dari permasalahan-permasalahan hidupnya sehingga dia mampu untuk mengendalikan dirinya dan menjadikan hidupnya lebih bermakna. Sebagian besar responden menjawab bahwa mereka meyakini adanya keimanan atau tauhid. Terus responden yang lain menjawab sholat, zikir. Ada 25% yang menjawab, yaitu ada tahlil dan ziarah kubur. Jadi di sini hampir 90% mereka meyakini adanya tauhid atau keimanan, di mana iman berkeyakinan akan keesaan Allah, dan Allah ini adalah zat yang memiliki kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantinya. Dari sekian banyak responden, 90% mereka menjawab sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan zikir, dan sudah melaksanakan sholawatan. Sisanya mereka melaksanakan ziarah kubur dan manakiban. Kita tahu bahwa sholat itu merupakan jantung spiritualitasnya Islam, di mana diawali dengan penataan hati dalam rangka berkomunikasi kepada Allah dan diakhiri dengan salam. Kemudian ada lagi responden yang menyatakan setelah sholat mereka melakukan zikir dan membaca sholawat. Semua itu dilakukan termasuk amalan-amalan spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
Semua responden menjawab, hampir 90% mereka menyatakan dengan melaksanakan spiritual, maka akan dapat perubahan pada dirinya, berupa ketenangan hati, baik lahir maupun batin, serta jiwanya lebih tentram. Dan inilah sebenarnya yang dicari manusia, karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan sesuatu yang menyejukkan hatinya dan menenteramkan jiwanya, serta terhindar dari keresahan dan kecemasan. Semua itu bisa diperoleh dengan spiritual. Dalam spiritual itu diajarkan bahwa manakala kita menginginkan dan hati yang tenang dan hati yang damai bisa dilaksanakan dengan banyak berpikir dengan mengingat Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa dengan berpikir maka akan menjadikan hati tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dari sekian banyak responden, hampir 94% mereka menjawab ya. Dengan melaksanakan pengamalan-pengamalan spiritual itu akan mampu memunculkan sikap moderat, di mana mereka lebih toleran terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat. Karena dalam spiritual tersebut dituntut sikap sabar dan tenang. Dengan sabar maka hati menjadi tenang. Dengan tenang maka hati menjadi damai, sehingga menjadikan orang tawadhu, rendah hati dan toleran. Ketika orang sudah mempunyai tingkat toleran atau moderat, maka dia akan mudah menghadapi berbagai aneka ragam perbedaan pendapat maupun paham. Karena itu, seorang yang mempunyai sifat spiritualnya tinggi, maka dia akan mempunyai sikap rukun, ramah, bersahabat, toleran, dan fleksibel dalam menghadapi segala perbedaan. Sebagian besar responden mereka menjawab, mereka sudah memiliki sikap toleransi dan sabar, saling membantu, cinta bangsa, adil dan bijaksana. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan spiritual tersebut, akhirnya muncullah sikap cinta terhadap tanah air, sikap toleran, rukun, dan sabar. Dengan spiritual itu, maka akan muncul hati yang saling mencintai, di mana hati yang mencintai itu ditandai dengan kelembutan dan kepekaan. Dengan sifat cinta, maka akan melahirkan rasa kasih sayang terhadap semua makhluk tanpa membedakan ras serta keragaman yang berbeda. Semakin tinggi spiritual seseorang, maka dia akan mampu mengimplementasikan kemampuannya dalam memahami dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya, sehingga ia bisa memberikan makna terhadap semua pengalaman dan pengetahuannya. Sebagian besar responden menjawab bahwa mereka mendapatkan ajaran spiritual adalah pertama dari keluarga. Ada yang menjawab lagi dari lingkungan sekolah, pendidikan. Ada yang menjawab lagi dari guru agama. Terus jawaban yang lain berupa dari media sosial. Karena zaman sekarang ini media sosial begitu luas sehingga mudah diakses. Kita tahu bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan terlama dalam sebuah pendidikan, sehingga anak pertama kali mendapatkan kegiatan pendidikan tentang ajaran spiritual itu adalah dari keluarga, kemudian dari guru-guru agama, kemudian dari lembaga-lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah maupun pondok pesantren. Adapun harapan spiritual ke depan, para responden menjawab hampir semuanya itu menginginkan agar ajaran spiritual itu dapat dipupuk sejak dini sehingga mampu menghasilkan generasi yang lebih baik di masa depan dan bisa berkembang lebih baik membentuk karakter bangsa sehingga menjadi bagus. Ada lagi yang menjawab bahwa dengan pendidikan spiritual itu bisa menambah pengetahuan, dan di antara mereka semuanya mengharapkan agar pendidikan spiritual ke depan mampu membentuk karakter moderat, terutama pada generasi muda, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu ataupun perbedaan yang menyulut pada perpecahan. Dapat saya simpulkan tadi dari
pertanyaan 1 sampai ke 7 bahwasanya peran spiritual itu mampu membentuk karakter modern dan mampu memberikan sumbangan yang positif terhadap pembentukan karakter modern di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang yang mempunyai spiritual tinggi itu akan mampu menjadi individu yang lebih baik, yang bisa menghargai, toleran, dan rukun, serta cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Sehingga ia akan lebih mudah, fleksibel dalam menghadapi segala perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk itu, spiritual perlu ditanamkan pada diri seorang sejak dini, sehingga ia mampu membawa kedamaian bagi dirinya, lingkungannya, sehingga ia bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.